kami dihabisin oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Sudah jelas Sudah di sini. Ini Pak, Yang percuma. keluarga Jokowi harus diusut. Yang pegang fotonya Gibran, Kaisang. Kita tunggu sampai rampung. Kemudian yang membawa foto akan jalan menyeberangi jalan. Tapi itu ada banyak sekali sekarang. Ada PLN terancam bangkrut kalau memang sudah bangkrut. Ada usut tuntas 349 triliun, ada hutang ribuan triliun yang tentunya akan menjadi beban rakyat. Apakah ini bukan suatu keniscayaan buat kita sebagai... Oke, Poster maju. Poster maju. Semangat untuk Anda sekalian pengguna jalan. Kami hanya mengedukasi Anda, menjelaskan kepada Anda bahwa real kondisi negara saat ini adalah korupsi dan nepotisme sebagai merajalela. Dan kami bisa jelaskan, kami bisa katakan bahwa pada saat ini pemerintahan Jokowi sedang membangun dinasti politik dan dinasti kekuasaan. Apakah ini salah? Tidak. Pada mereka sudah sedikit lagi, udah. Yuk, lanjut. Banner hijau, mana banner? Maida, nganu. Oke. Spanduk. Untuk semuanya, kami Aliansi Rakyat membuka kembali membawa 4 banner di aksi ini. 1, banner tolak Ahok sebagai dirut Pertamina. Alasannya apa? Karena beliau tidak kredibel, tidak capable, track recordnya buruk, dan beliau sudah menistakan negara kami. Yang kedua, KKN dan di era Jokowi. Karena itu Jokowi sudah mampu dalam waktu 7 tahun mampu menempatkan putra-putranya di setiap daerah, melebihi hebatnya Bapak Soeharto yang mencapai 31 tahun, sedangkan Bapak Jokowi 32 tahun. Tolak Ahok. Dan kami meminta apa? Kami meminta Bapak Jokowi Mundur. Jokowi Mundur. mundur atau rakyat Hancur. BTS mana? KKN mana? Merakyat bukan tas branding. Yang intinya seperti ini. Proyek ambisius dari pemerintah saat ini apa? Kereta cepat, apakah ada faedahnya buat rakyat? Ada. Bendera Kertajati, apakah ada gunanya untuk rakyat? Tidak. Semuanya membebankan kepada APBN. Ketika APBN dibebankan, maka subsidi untuk rakyat dikurangi. Ketika subsidi rakyat dikurangi, yang terdampak langsung adalah siapa? Nih, mama, ibu, rumah tangga. Karena hak kami diambil oleh mereka. Jadi wajar kami protes. Wajar kami protes. Karena kami kehidupan kami buruk dimulai dari rejim yang sekarang. Oke. Udah, katanya udah, ayo. Ayo, katanya udahan. Ayo. Udah, katanya udahan. Gimana? Ayo. Masih semangat nih, masih semangat. Masih semangat. Masih semangat. Katanya udahan. Belum lah, kita kan mulainya tadi lalu
sudah memberikan surat pemberitahuan kepada Polda. Betul. Jadi jangan batasi. Ketika Anda berjejer, berkumpul di jalan, maka Anda yang mengganggu perjalanan teman-teman kami. Bukan kami, karena kami ada di pinggir. Kami hanya menggunakan lampu merah. Seperti sekarang, Anda bergumul di sini untuk apa? Untuk menghalangi kami. Kami tidak membawa senjata, kami hanya membawa banner dan poster. Kami hanya membawa banner dan poster. Hanya berapa puluh emak-emak dikelilingi oleh berapa puluh aparat. Logika sehat Anda di mana, Pak? Sekali lagi, logika sehat Anda di mana? Mau Anda lawan? Ini ibu loh, ibu dari anak-anak kami dan istri-istri mungkin dari rekan-rekan kami. Kami punya suara dan kami berhak untuk bersuara karena hak kami dihabisin oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini. Bos, tuh sudah jelas Sudah di sini. Ini Pak, Yang percuma ada sampai jam 19.00. saya pakai ke orang Bawaslu. Bapak nggak boleh kayak gitu lah. Tadi kenapa kita sampai di sini? Ya, bentar. Kepada bapak-bapak ya, bapak-bapak Intel dari Mabes, dari Polda atau dari manapun ya. Merah, poster. Kenapa kita selalu ada di jalan? Karena kita sudah muak kepada institusi-institusi pemerintah yang tidak pernah mendengar suara rakyatnya. Kemana kita akan lari? Apakah kita ke DPR atau kita kepada istana? Tidak ada, sama aja. Akhirnya kita kemana? Kita akan di jalan-jalan karena kita adalah rakyat, dan ingat, rakyat yang berdaulat. Di negara Indonesia. Betul. Iya Pak, kenapa dengan Bawaslu Pak? Bukan, enggak mau. Ini kan di depan Bawaslu, kami tidak ada suruh kita ke sana. Turun. Lain poster aja. Poster. Enggak mau Pak. Enggak apa-apa. Enggak mau Pak, karena kami sudah hanya ada di jalan. Panggil Bawaslu. Jalan. Oh, kita masih jalan Pak. Orang kita mengedukasi rakyat kok. Ini mengekan kita. Ayo, jalan. Barisan masuk barisan. Dikawal. Mantap itu. Mantap, satu lagi biar dikawal. Maju biar dikawal, maju biar dikawal. Maju satu kawal. Mana Gibran? Gibran. Belum selesai. Gambar Gibran. Bertanggung dulu, Bi. Kita menyuarakan nanti rakyat bagaimana. Ayo Gibran nih. Gibran. Ayo. Boleh nyebrang? Belum dong, masih merah. Keluarga Jokowi harus diusut. Enggak ditimbang tadi. Siapa dulu dong? Mama akhirnya. Ibu aja dikawal sama polisi. Yang nanti ya benar. Turun sini. Keluarga Jokowi harus KKN untuk Arab demokrasi. Turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Turun Jokowi. Turun Jokowi sekarang juga. Turun Jokowi. Jam berapa? Jangan ego ya. Ini dulu satu kali lagi. Yang pegang gambar, maju. Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur, Jokowi mundur.
maju aja tuh. Ayo Maju. Ayo dong. Gimana? Oh, Gimana sih? itu dulu. Seru ya lihat aksi bangsa kita. Gendong. Bapak selebeu aja pada jalan pada catwalk, Pak. Pasar siapa yang mau pasar? Ayo kita gendong Bapak yuk. Selebeu. Maaf untuk para pengguna jalan terganggu. Masa kita salah masuk? Jika ada yang bertanya siapa mama yang hilir mudik dengan kuasa dan benarnya, ini adalah aliansi rakyat menggugat. Lo dikeramas ya. Kami aliansi rakyat menggugat mengadakan aksi di Simpang 1 Natania. Ini ketiga kalinya kami mengadakan aksi di sini. Tapi untuk yang ketiga kali ini ternyata aparat lebih banyak, padahal kami hanya beberapa gelintir dan aparat lebih represif. Entah ada apa. Yang jelas kami membawa 4 banner yang akan kami tunjukkan kepada publik, bukan kepada aparat sebetulnya. Kami memasang dan menggunakan lampu merah untuk mengedukasi publik, bukan mengedukasi aparat. Tapi ternyata semua dihalangi. Banner pertama adalah kami menolak, rakyat menolak Ahok menjadi dirut Pertamina. Alasannya sudah jelas, karena Ahok tidak kapabel, Ahok track recordnya buruk, Ahok penista agama kami. Jadi apa yang harus kami dukung? Untuk itu kami menolak. Yang kedua, banner kedua, KKN ganas di era Jokowi, ini adalah fakta. Korupsi semakin merajalela. Sampai ke suami ketua DPR pun terindikasi melakukan korupsi. Apakah ini tidak mengganas? Korupsi, kolusi, dan nepotisme semakin mengganas. Kepalanya saja sudah nepotisme, apalagi di daerah. Lalu kesempatan untuk kami, untuk rakyat, mana ketika semua itu diambil oleh orang-orang terdekatnya, oleh orang-orang di sekelilingnya. Tidak ada kesempatan untuk rakyat. Makanya kami mengambil tagline KKN ganas di era Jokowi. 7 tahun Bapak Jokowi sudah berhasil menempatkan putra-putranya di setiap daerah. Bapak Soeharto saja butuh 31 tahun. Nah, Bapak Jokowi hanya 7 tahun menghabisi rakyatnya. Ada proyek ambisius dari pemerintah saat ini. Kereta cepat, Bandara Kertajati, apa semuanya punya faedah untuk rakyat? Tidak ada. Bahkan menyerap APBN. Ketika APBN itu dirugikan, membesar, maka menyerap subsidi untuk rakyat. Ketika subsidi untuk rakyat dihabisi, maka kami yang terdampak langsung di rumah. Betul atau tidak? Yang jelas itulah adalah fakta. Subsidi untuk rakyat dihabisi untuk kepentingan pada serakah, untuk kepentingan pemerintah yang ignore terhadap penderitaan rakyat. Jadi kami sebagai emak-emak yang mempunyai terimbas langsung mengadakan aksi di sini. Ketika suara kami tidak didengar di DPR karena DPR sudah menjadi corong pemerintah, maka kami adakan di sini. Kami tidak punya cara lain. Suara kami dilindungi oleh undang-undang, tapi faktanya suara kami dihalangi oleh para aparat yang terhormat katanya. Yang terhormat katanya. Katanya. Tapi itu sudah menghabisi suara kami. Karena suara kami ada di atas poster dan ada di banner. Dan itu semua dihalangi. Anda menantang kami sebagai mama. Anda menantang kami. Anda jual. Kami beli. Mantap. Hari ini mungkin 50 mama yang turun. Tapi esok akan jutaan mama yang turun. Allahu Akbar. Itu saja untuk semua media, untuk Bapak Arat, terima kasih. Ini adalah suara mama yang tidak dikakomodir dan tidak dimobilisasi oleh siapapun. Ini adalah real hati nurani seorang ibu dan seorang istri. That's point. Dan kami di sini tidak ada dibayar. Kami di sini datang sendiri dengan kemauan sendiri, dengan
kita merasa prihatin sebagai rakyat karena keberpihakan pemerintah terhadap rakyat itu sangat-sangat tidak ada. Mereka berpihak terhadap oligarki dan itu sangat-sangat mementingkan kepentingan mereka sendiri. Kami tidak ingin emak-emak ini terzalimi hanya dengan keadaan kami ini. Makanya kami bersuara bahwa menunjukkan emak-emak ini memang terbuka dan mengerti akan politik. Sekian. Lanjut. Mic-nya. Satu lagi dari aku ya. Siap. Saya hanya ingin memberi kesadaran tadi kalau dibilang mengedukasi masyarakat, karena sekarang masyarakat kita ini benar-benar tidak melek politik. Ingat, negara Indonesia adalah negara yang kaya, yang sebetulnya sudah diatur dalam undang-undang semua sumber daya alam kita untuk kesejahteraan rakyat. Tapi apa yang terjadi? Malah justru di tempat yang kaya, malah di situ kemiskinan. Dan mana yang kaya? Yang kaya itu hanya adalah segelintir perusahaan-perusahaan dan juga konglomerat. Dan apalagi sekarang, korupsi sudah merajalela. Karena apa? Karena yang ikut korupsi itu adalah nepotisme. Satu lagi, siapa yang bilang kalau kita punya roda kehidupan akan berjalan? Bohong. Itu tidak berlaku di Indonesia. Kenapa? Karena rakyat akan tetap menjadi rakyat kecil dan yang kaya tetap akan menjadi kaya. Jadi roda tidak berputar di Indonesia. Kalau memang sistem tidak akan berubah dan tetap itu aja, hanya berpihak kepada oligarki. Kita di sini sebagai emak-emak bukan suara politis. Kami bersuara adalah suara ibu. Kami hanya menghimbau kepada teman-teman, kepada emak-emak, ayo kita ini di sini untuk anak-anak kalian juga, bukan hanya untuk anak-anak kami. Jangan menitipkan nasib pada anak-anak kepada kami. Karena nasib itu ditentukan oleh kita sendiri. Perjuangkan nasib anak-anak Anda oleh Anda sendiri. Jangan titipkan pesan, jangan titipkan nasib ke depan pemerintah saat ini. Karena pemerintah saat ini tidak amanah. Mantap. Ya dari kami, salam, semangat. Warahmatullahi Ada sih rakyat. Jokowi mundur.